Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Permatasari dengan NIM 84411220008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah CRM yaitu Customer Relationship Management. Baik, untuk slide selanjutnya, apa itu CRM? Nah, jadi di sini manajemen hubungan pelanggan atau lebih disingkat CRM adalah strategi yang dirancang untuk membantu bisnis memahami, mengelola, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Tapi bukan hanya soal menjaga hubungan baik seperti teman lama ya. Lebih dari itu, CRM memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan data berharga tentang perilaku pelanggan atau preferensi mereka hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layananmu. Nah, di sini ada tujuan CRM. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, memaksimalkan customer lifetime atau value. Selanjutnya itu meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir adalah menghemat biaya pemasaran. Jadi itu adalah beberapa tujuan dari CRM ya. Jadi banyak sekali tujuannya. Untuk slide selanjutnya yaitu ada komponen utama dari CRM. Yang pertama itu adalah sebagai customer, yaitu pihak yang pernah, akan, dan sedang merasakan produk atau layanan perusahaan. Jadi di sini untuk customer sendiri adalah inti dari CRM karena memang sistem CRM ini berfokus pada pelanggan, memastikan semua aktivitas mulai dari pemasaran hingga layanan jual dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan pelanggan. Jadi di sini ada agar bisa menempatkan customer sebagai titik fokus perhatian, Anda perlu menggunakan CRM untuk yaitu memahami bahwa preferensi atau kebiasaan belanja dan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan pelayanan dan pengalaman secara keseluruhan. Terus mengidentifikasi segmen pelanggan, pembuatan profil pelanggan, dan pemantauan aktivitas pelanggan. Nah, yang kedua ada relationship atau hubungan dalam CRM. Nah, kalau di sini adalah komunikasi dua arah antara perusahaan untuk pelanggan mencapai kepuasan jangka panjang. Nah, di sini bagaimana perusahaan membangun dan memelihara interaksi positif dengan pelanggan. Hal ini bisa memiliki data yang lengkap mengenai pelanggan sehingga bisa memahami dengan baik kebutuhan serta preferensi mereka. Jadi di sini komponen relationship juga meliputi strategi komponen relationship juga bisa meliputi strategi komunikasi yang efektif, pemberian layanan pelanggan yang responsif, termasuk menyediakan solusi untuk membantu pelanggan menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga itu manajemen. Jadi pengelolaan hubungan sejati dengan pelanggan untuk keuntungan jangka panjang. Nah, kalau di sini lebih dijelaskan lagi, manajemen adalah mencakup bagaimana perusahaan mengelola informasi dan operasional yang terkait dengan pelanggan. Ini termasuk pengelolaan interaksi dan hubungan dengan pelanggan, pengelolaan penjualan, memastikan setiap tahapan dalam proses penjualan dapat dipantau dan dioptimalkan. Selain itu juga dalam komponen manajemen itu termasuk kayak perencanaan strategi CRM, pengelolaan data pelanggan, atau analisis perilaku pelanggan. Slide selanjutnya yaitu manfaat CRM bagi hubungan pelanggan. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jadi manfaat dari CRM ini lebih meningkatkan antara kita sebagai perusahaan dengan pelanggan itu akan lebih dekat. Terus akan lebih gampang untuk dalam hal bisnis gitu ya.
Yang kedua adalah meningkatkan retensi pelanggan. Jadi retensi pelanggan ini yaitu CRM membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, memberikan layanan yang lebih personal dan menjaga hubungan jangka panjang sehingga tetap loyal. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, meningkatkan produktivitas ini dengan CRM dari tim pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dapat bekerja lebih efisien karena semua data pelanggan terorganisir dengan baik, mengurangi tugas manual dan meningkatkan fokus pada interaksi yang bernilai tinggi. Untuk poin keempat yaitu meningkatkan layanan pelanggan. Jadi CRM ini memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat dengan menyimpan riwayat interaksi pelanggan sehingga setiap permintaan atau masalah dapat ditangani lebih baik. Terus yang kelima itu menghemat biaya operasional. Jadi di sini dengan otomatisasi atau lebih efisien yang lebih baik, CRM mengurangi kebutuhan akan penjualan manual yang memakan waktu dan sumber daya sehingga mereka menekan biaya yang operasional jadi lebih kepada hemat biaya. Poin yang keenam yaitu meningkatkan kolaborasi. Jadi CRM memungkinkan tim yang berbeda dalam perusahaan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan untuk berbagi informasi pelanggan dengan mudah meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menangani pelanggan. Yang selanjutnya yaitu yang poin terakhir yaitu skalabilitas bisnis. Jadi di sini sistem CRM dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis. Jadi memungkinkan perusahaan untuk mengelola lebih banyak pelanggan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Slide selanjutnya yaitu ada beberapa tantangan dalam CRM. Yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi. Jadi lumayan menguras biaya nih. Kayak tadi kan dari awal itu menghemat. Sedangkan ada juga beberapa tantangan dalam CRM yaitu biaya implementasinya, yaitu biaya pelaksanaannya yang cukup kita membutuhkan sedikit biaya yang lebih tinggi gitu. Terus yang kedua adalah kebutuhan akan pelatihan karyawan. Jadi ada beberapa tantangan juga dalam CRM itu adalah untuk pelatihan karyawan supaya karena karyawan itu tidak hanya harus bisa menjadikan sebagai ada customer, ada yang tadi CRM itu yaitu harus dibutuhkannya pelatihan. Nah, yang ketiga adalah integrasi dengan sistem yang sudah ada. Yang keempat yaitu keamanan dan privasi data pelanggan. Slide selanjutnya yaitu adalah di akhir ini presentasi ini adalah kesimpulan. Jadi untuk CRM ini adalah strategi yang efektif untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas terhadap pelanggan dan penjualan serta mengurangi biaya. Dengan menggunakan CRM, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan sehingga dapat meningkatkan pelayanan komunikasi dan produk secara jasa yang diberikan. Jadi dengan cara kita memakai CRM ini kita dapat juga meningkatkan hubungan pelanggan ya. Jadi lebih gampang antara seorang customer, seorang misalkan perusahaan. Jadi akan menjadi pelayanan yang lebih baik gitu ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.